Oke, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah skenario perang dunia baru yang jujur aja cukup mengerikan. Kita akan lihat analisis dari kanal Predictive History tentang gimana teori permainan dan geopolitik bisa memprediksi sebuah percikan api kecil yang ternyata punya potensi membakar seluruh dunia. Yuk, kita mulai aja. Selamat datang kembali di akhir dunia. Analisis ini dibuka dengan kalimat yang benar-benar dramatis. Dan ini bukan cuma kiasan ya, ini adalah inti dari apa yang akan kita bedah. Sebuah gambaran yang bikin merinding tentang gimana tatanan dunia yang kita kenal sekarang ini bisa hancur berkeping-keping. Nah, ini dia pemicunya. Sebuah serangan pemenggalan yang sukses menargetkan pemimpin tertinggi Iran, operasi yang di atas kertas kelihatannya seperti kemenangan mutlak kan, tapi dalam skenario ini itu sama sekali bukan akhir. Malah, ini adalah domino pertama yang jatuh dan akan meruntuhkan segalanya. Disinilah perspektif mengubah segalanya. Buat Amerika dan Israel, ini adalah kemenangan strategis. Tapi bagi Iran, ini adalah sebuah kesyahidan. Kematian pemimpin mereka nggak dilihat sebagai kekalahan, tapi sebagai pengorbanan suci. Seketika itu juga, konflik ini berubah total. Bukan lagi perang politik, tapi jadi jihad, sebuah panggilan perang suci sampai titik darah penghabisan. Oke, sekarang kita masuk ke medan perangnya. Di zaman modern, kita sering mikir teknologi itu segalanya. Tapi seperti yang akan kita lihat, geografi itu bisa jadi faktor penentu yang paling utama. Di medan perang ini, lokasi itu bukan cuma penting. Lokasi itu adalah senjata itu sendiri. Dan inilah jantung dari seluruh konflik global ini. Selat Hormuz, jalur air yang sempit banget ini adalah urat nadi perekonomian dunia. Serius, siapapun yang bisa menyumbat jalur ini, pada dasarnya mereka pegang tombol off untuk mematikan mesin ekonomi global. Coba bayangin deh, 20% dari seluruh pasokan minyak dunia itu lewat sini. Setiap hari. Kalau jalur ini ditutup, bukan cuma harga energi global yang meroket, harga bensin di pom bensin dekat rumah kalian itu bisa naik gila-gilaan, mungkin cuma dalam semalam. Tapi, ini bukan cuma soal minyak loh. Buat negara-negara teluk kayak Uni Emirat Arab atau Arab Saudi, ini soal hidup dan mati. 80% makanan mereka itu diimpor lewat selat ini. Menutup jalur ini artinya melumpuhkan ekonomi mereka dan mengancam jutaan penduduknya dengan kelaparan. Segitu krusialnya. Di sini kita lihat ketidakseimbangan geografis yang luar biasa. Iran itu pada dasarnya adalah sebuah benteng pegunungan alami, sempurna banget buat nyembunyiin rudal dan drone, bikin negara itu hampir mustahil untuk diserang secara efektif. Sebaliknya, negara-negara teluk itu gurun pasir yang datar dan terbuka. Semua infrastruktur vital mereka, kilang minyak, kota-kota besar, pabrik, jadi target empuk yang kelihatan jelas dari jauh. Dengan keuntungan geografis ini, Iran punya daftar target yang jelas dan, yang paling parah, sangat rentan. Pertama, pangkalan militer AS. Kedua, ladang minyak yang jadi jantung ekonomi teluk. Dan yang paling krusial, mungkin yang paling fatal, pabrik desalinasi air. Hancurkan ini, sama aja dengan mematikan pasokan air minum buat jutaan orang dan menciptakan krisis kemanusiaan yang dahsyat. Nah, semua dinamika ini membawa kita ke inti dari keseluruhan analisis, perang asimetris. Ini bukan lagi soal siapa yang punya tank atau jet tempur lebih banyak. Sama sekali bukan. Ini adalah pertarungan di mana kedua pihak bermain dengan aturan yang beda banget. Gampangnya gini, perang asimetris itu artinya dua pihak nggak bertarung dengan cara yang sama. Iran, yang militernya jelas lebih lemah secara konvensional, nggak akan coba-coba adu kekuatan kapal induk melawan AS. Itu bunuh diri namanya. Sebaliknya, mereka pakai taktik yang beda banget buat nyerang titik-titik terlemah Amerika. Ini dia contoh sempurna dari asimetri itu. Iran meluncurin drone seharga $50.000. Nah, buat nembak jatuh satu drone itu aja, AS harus nembakin rudal seharga $1 juta, bahkan bisa lebih. Kebayang nggak? Ini udah bukan perang militer lagi, ini perang ekonomi. Iran bisa bikin AS bangkrut cuma dengan main bertahan. Jadi, poin krusial dari analisis ini adalah, militer AS itu dibangun buat pamer kekuatan di era Perang Dingin. Kapal induk raksasa, jet tempur super mahal, semua itu didesain buat ngelawan Uni Soviet, bukan buat ngadepin ribuan drone murah. Pertanyaannya jadi, gimana sebuah negara adidaya bisa ngelawan musuh yang nolak bertarung pakai aturan mereka? Karena cara bertarungnya aja udah beda banget, tujuan akhir kedua pihak pun sama sekali nggak sama. Ini bukan cuma soal perebutan wilayah. Seperti yang akan kita lihat, ini adalah pertarungan untuk menentukan masa depan tatanan dunia itu sendiri. Menurut analisis ini, rencana besar AS dan Israel bukanlah invasi militer biasa. Rencananya jauh lebih licik dari itu. Langkah pertama, ciptakan krisis kemanusiaan dengan menghancurkan pasokan air Iran. Langkah kedua, sulut api konflik di antara kelompok-kelompok etnis di dalamnya.
Dan tujuan akhirnya bukan menaklukkan Iran, tapi menghancurkannya dari dalam sampai terpecah jadi negara-negara kecil yang saling berperang. Rencana balasan Iran nggak kalah ambisius. Pertama, mereka mau menyatukan dunia Syiah dalam sebuah jihad global melawan Amerika. Terus, dengan kekuatan itu, mereka hancurkan ekonomi negara-negara Teluk. Ini akan jadi pemicu langkah ketiga, meruntuhkan sistem petrodolar yang jadi fondasi kekuatan ekonomi AS. Dan goal utamanya? Menggulingkan tatanan dunia pimpinan Amerika dan mendirikan apa yang mereka sebut Pax Islamika yang baru. Terus kenapa menghancurkan negara Teluk itu krusial banget buat Iran? Grafik ini nunjukin jawabannya. Investasi dari negara-negara Teluk ke pasar AS itu udah meroket. Jadi salah satu mesin utama yang nopang ekonomi Amerika. Kalau Iran berhasil melumpuhkan ekonomi Teluk, aliran uang ini bakal berhenti total. Tampaknya, bisa-bisa pasar saham AS anjlok dan memicu depresi ekonomi yang besar. Oke, kita udah lihat dua rencana besar yang saling berhadapan. Tapi di permainan sebesar ini selalu ada yang namanya faktor X, faktor tak terduga. Sekarang kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan kritis yang belum terjawab, variabel-variabel liar yang bisa mengubah total hasil akhir perang ini. Pertanyaan pertama dan mungkin yang terbesar. Apa ES bakal beneran nekat mengerahkan pasukan darat buat menginvasi Iran? Analisis ini bilang cuma invasi darat satu-satunya cara untuk menang telak. Tapi biayanya, baik dari segi nyawa maupun uang, bakal sangat-sangat mahal. Dan secara politik, ini bisa jadi langkah yang mustahil untuk diambil. Lalu ada pertanyaan yang paling mengerikan. Dalam permainan adu nyali tingkat dewa ini, apa yang terjadi kalau salah satu pihak udah kepepet banget, diambang kekalahan total? Apa mereka akan menekan tombol nuklir? Inilah variabel paling menakutkan yang bisa jadi akhir dari segalanya. Dan yang terakhir, konflik ini nggak terjadi di ruang hampa. Saat pasukan energi global terancam, kekuatan-kekuatan dunia lain bakal dipaksa buat memilih pihak. Apakah Eropa akan memihak AS? Apakah Rusia dan Tiongkok justru melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mendukung Iran dan melemahkan musuh mereka? Inilah pertanyaan pamungkas yang bisa mengubah konflik regional menjadi skenario nyata Perang Dunia Ketiga.